طيب. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة بإحسان. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وفهما تاما يثمر عملا صالحا يحب ويرضاه. نعم. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk melaksanakan amal soleh yang berupa mempelajari bahasa Arab, bahasa dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, khususnya dalam hal ini adalah mengenai ilmu nahwu. Nah, kita masih pada bab Majruratul Asma, ya, sampai pada bagian isim yang majrur dengan idhofah. Yang kemarin kita bahas tentang mudhof, yang mana membahas mudhof ini berkaitan dengan idhofah. Dan kemarin kita pelajari bahwasannya idhofah ternyata ada dua jenis. Ada yang dinamakan idhofah ma'nawiyah atau nama lainnya idhofah mahdhah ataupun idhofah hakikiyah. Biasanya kita dapati idhofah itu yang semacam ini. Di antara mudhof dan mudhof ilaihnya ada makna, entah makna huruf jar lam, min, ataukah fi. Dan idhofah semacam ini, setelah kita pahami bersama, punya faidah ta'rif apabila mudhof ilaih berupa isim ma'rifah, atau faidah takhsis apabila mudhof ilaih berupa isim nakirah. Artinya mudhof itu nanti dihukumi ma'rifah kalau dia mudhof kepada isim ma'rifah. Dan maknanya itu sudah menjadi lebih spesifik, lebih sempit, meskipun tidak sampai derajat ma'rifah, namanya dia sudah lebih khusus ketika dia diidhofahkan kepada isim nakirah. Ya, ada faedah ta'rif ataupun takhsis. Tapi ada jenis idhofah lainnya di mana mudhof itu berupa sifat yang dalam konteks zaman sekarang ataupun zaman yang akan datang atau menunjukkan makna dawam, ya, terus menerus beramal kepada mudhof ilaihnya. Jadi mudhof ilaihnya adalah ma'mul dari mudhof yang beramal tadi. Nah, idhofah yang semacam ini berbeda dengan idhofah yang tadi kita sebutkan di awal. Ini namanya idhofah lafziyah ataupun majaziyah ataupun ghairu mahdhah. Nah, idhofah semacam ini tidak mengandung makna huruf jar, lam, min ataupun fi, dan tidak punya fungsi ta'rif ataupun takhsis. Dia tidak punya fungsi ta'rif ataupun takhsis. Sehingga nanti ketika mau digunakan dalam bentuk mudhof ini dituntut untuk ma'rifah, maka perlu dita'rif lagi.
Yang kemarin diantaranya disebut oleh mu'alif, idhofah yang semacam ini nanti harus ditarik dengan al atau alif lam. Ya, sebenarnya contoh yang telah diberikan oleh penulis. Ya, kemarin kita kenal ada dua macam idhofah tersebut. Ya, meskipun kebanyakan idhofah itu jenis yang pertama. Dan nanti bisa lebih jeli lagi atau lebih jauh mengenai idhofah lafdhiyah ini ya pada mungkin kitab-kitab yang lain, karena di sini beliau hanya menyinggung sekilas saja. Yang jelas ya, idhofah ini tidak mengandung fungsi ta'rif ataupun taksis ya, karena fungsinya hanya takhfif saja, ya, meringankan lafaz. Jadi nun sukun atau nun tan dari tanwin. Tanwin adalah nun sukun yang dibaca tapi tidak ditulis di akhir isim. Nah, atau kalau mudhafnya berupa isim musanna atau jamak mudzakkar salim, bisa dibuang nunnya. Nah, kemudian setelah membahas dua macam idhofah tersebut, ya kita harus membahas macam-macam isim yang mudhaf. Nah, kebanyakan isim nah, dia bisa mudhaf. Ya, secara umum semua isim itu bisa mudhaf. Tapi nanti ada sebagian isim tidak bersedia atau tidak menerima idhofah, dalam arti dia tidak bisa menjadi mudhaf. Seperti isim domir, isim mausul, dan isim isyarah misalnya. Tidak kita dapati isim-isim ini dia mudhaf. Mungkin bisa jadi mudhaf ilaih tetapi dia tidak mudhaf. Nah, berlawanan dengan isim ini ada pula isim yang justru dia digunakan senantiasa dalam keadaan mudhaf, ya, dia melazimi idhofah sebagai mudhaf. Nah, isim-isim yang melazimi sebagai mudhaf ini nanti ada bisa dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang senantiasa mudhaf kepada mufrad, lafaz mufrad, ada pula yang nanti dia mudhafnya kepada jumlah. Seperti kata haitsu atau is ataupun idza, maka nanti dia selalu mudhaf kepada jumlah. Kemudian ada kelompok di antara mereka yang dia senantiasa mudhaf, tetapi mudhafnya tidak kepada jumlah, tetapi hanya kepada lafaz mufrad saja. Entah nanti ada yang mudhaf kepada dhohir, ada yang mudhaf kepada dhamir. Ya, rata-rata kebanyakan itu bisa mudhaf kepada baik dhamir ataupun dhohir. Tetapi ada sebagian isim-isim yang melazimi mudhaf ini, dia hanya mudhaf kepada dhamir saja. Ya, di antaranya yang beliau sebutkan, kemarin contohnya seperti masdar musanna. Maka nanti dia digunakan dalam keadaan mudhaf kepada dhamir. Dan ini dhamirnya pun terbatas, hanya dhamir mukhatab saja. Sebagian mengatakan demikian. Adapun lafaz seperti wahdun, wahdaka, wahdahu, maka ini dia yang penting mudhafnya kepada dhamir. Dia tidak didhofahkan kepada dhohir. Adapun mayoritas dhorof, nah, sebagian isim yang melazimi mudhaf ini adalah dhorof, maka umumnya bisa diidhofahkan kepada dhohir ataupun dhamir. Nah, ini intinya ada sebagian isim itu dipergunakan selalu dalam keadaan mudhaf. Ada yang mudhaf kepada jumlah, ada yang mudhaf kepada mufrad. Yang mufrad ada yang mudhaf kepada dhohir ataupun dhamir. Adapun yang mudhaf kepada jumlah, ada yang mudhaf kepada jumlah ismnya
ataupun fi'liyah, ada pula yang nanti dibatasi hanya jumlah fi'liyah saja. Nah, ya, sabaran sampai itu ya. Saya lanjutkan halaman 184. Al-Jin al-kalimat waktu ba'du wa hasbu awalu jumlah tuqrabu biasa bi mawqiha al-kalam. Kata-kata seperti qabla, ba'da, ghair, hasbu, awal, jumlah. Ini adalah termasuk isim-isim yang tadi melazimi mudhaf. Adapun i'rabnya maka mereka nanti diikrab sebagaimana posisinya atau kedudukannya di dalam kalimat. Digunakan mudhafatan. Ya kalau digunakan sebagai mudhaf. Nah, maksud di sini yang manakala terdapat mudhaf ilaihnya. Nah, tetapi untuk isim tersebut kadang-kadang boleh diputus mudhaf ilaihnya. Jadi dibuang mudhafnya. Maksudnya mudhaf ilaihnya dibuang. Nah, padahal dia termasuk isim yang senantiasa digunakan sebagai mudhaf. Tetapi nanti ada perincian, ada isim-isim yang senantiasa melazimi mudhaf, itu nanti sebagiannya itu boleh kita buang mudhaf ilaihnya. Ya, termasuk di sini yang disebutkan oleh mu'allif. Nah, ketika nanti mudhaf ilaihnya dibuang, ya katakan beliau, wa tubna hadhihi al-asma'u 'ala dhammi. Idza kutiba al-mudhafu ilaihi ma'aniyati baqa'i ma'na. Jadi untuk isim-isim yang disebutkan oleh penulis, qabla, ba'da, ghair, hasbu, awal, saraduna, itu mu'rab. Nanti i'rabnya sebagaimana posisinya di dalam kalimat. Tetapi isim-isim tersebut bisa dimabnikan. Ya, asalnya mu'rab, tapi nanti bisa mabni. Nah, ini nanti mabninya mabni aridon ya, insidental, yaitu ketika mudhaf ilaihnya dibuang. Yaitu pernah hadil asma'u ala dhammi. Dia nanti mabni ala dhammi. Kapan? Yaitu apabila mudhaf ilaih dibuang, dihapus. Ya, dengan catatan mudhaf ilaih itu dihapus tetapi ma'aniyati baqa'i ma'nahu. Ya, sambil menetapkan secara makna dalam niat akan adanya mudhaf ilaih. Jadi dihapusnya secara lafaz saja. Tapi dihapus sambil tetap meniatkan adanya mudhaf ilaih. Contohnya yang diberikan oleh penulis misalnya, yang pertama ketika mudhaf ilaihnya masih disebutkan. Itu min qablikum. Maka di sini qablikum, ya qabli majrur bimin. Atau hasbuka dinarun. Maka hasbuka di sini mubtada, isim di awal. Atau qara'tul qissata min awaliha. Di awali ismun majrurun bimin. Ya, di situ mereka itu adalah isim yang mu'rab. I'rabnya sebagaimana nanti posisinya di dalam kalimat. Yang bisa marfu', mansub ataupun majrur. Tergantung nanti amil yang masuk kepadanya. Ya, kata beliau, qabli pada kalimat serta hasbu serta awali tu'rafu bi hasabi mawqi'iha bi annaha mudhafatun. Ya, mereka di'rab semana posisinya karena sebagai mudhaf. Nah, dalam konteks di sini mudhaf ilaihnya tidak dibuang. Mereka ini isim yang melazimi sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya tidak dibuang. Nah, mu'rab tergantung nanti kedudukannya dalam kalimat.
Ya, kemudian contoh berikutnya, beliau menekan ayat, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya, lillahil amru, milik miliklah milik Allah lah al-amru, ya, semua perkara sebelum dan sesudahnya. Dan di situ ada min, kemudian qablu wa min ba'du. Kata qablu didahului oleh huruf jar min. Maka statusnya dia jar. Tapi kenapa dhammah? Karena isim ini yaitu mabniun ala dhammi. Yaitu mahali jarin. Juga kata ba'du dia mabni isim mabni ala dhammi fi mahali jarin bimin. Kenapa demikian? Ya, karena dia mabni. Kenapa mabni? Ya, karena mudhof ilaihnya dibuang. Nah, sambil mendapatkan maknanya. Ya, karena mudhof ilaihnya dibuang. Dan sebenarnya nanti untuk kata seperti qablu dan ba'du ini, nanti ada beberapa cara membaca berkaitan dengan ada tidaknya mudhof ilaih. Ya, tadi yang pertama disebut oleh mu'alif, kalau ada mudhof ilaihnya dia mu'rab, tergantung nanti i'rabnya dalam kalimat, tergantung posisinya. Dan nanti ada sebenarnya ada 4 macam. Tapi di sini hanya perlu sebutkan yang kedua. Hanya satu saja, yang kedua yaitu ketika mudhof ilaih dibuang sambil menetapkan maknanya, maka nanti dia mabni ala dhammi. Dan ini yang banyak muncul dalam Al-Qur'an. Kemudian contoh yang lain seperti a'taituhu dinaron fahasbu. Aku memberinya sekeping dinar. Fahasbu. Ya, cukuplah itu baginya. Aku memberinya sekeping dinar, maka cukup. Di sini nanti maksudnya cukup baginya. Ya, sekeping dinar itu, maka iya sekeping dinar itu cukup bagi orang yang diberi tadi. Nah, sama pula, maka hasbu di sini bisa diiraf sebagai mubtada. Ya, tapi mabni fi mahali raf'innya tidak marfu, tetapi mabni fi mahali raf'in sebagai mubtada. Kemudian khobarnya juga biasanya dihapus. Atau nanti ada pula yang mengirabnya mungkin hasbu itu nanti jadi khobar muqaddam. Yang jelas di sini kata hasbu dia rafa. Tapi dia tidak marfu, melainkan mabni ala dhammi fi mahali raf'in. Ya, entah sebagai mubtada atau entah nanti ada yang mengarang sebagai khobar. Yang jelas dia ya, dihapus mudhof ilaihnya, yang tadinya dia hukumnya murab, dia jadi mabni ala dhammi. Di sini kasnya fi mahali raf'in. Jadi qabla wa ba'da atau qabli wa ba'di pada pengertian ayat serta kata hasbu ya buniyat ala dhammi li anal mudhofa ilaihi mahdhuf. Karena masing-masing mudhof ilaih dari kata tersebut dihapus. Nah, untuk i'rabnya ayat di atas, lillahil amru min qablu wa min ba'du, bisa dilihat pada catatan kaki. Ya, lillahi jarun majrurun muta'alliqun bi mahdhufin qadarun muqaddamun. Ya, takdiruhu ka'inun au mustaqirun. Al-amru mubtada'un mu'akhkharun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Min harfu jarin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Qablu pada ayat zarfu zamanin mabniun ala dhammi fi mahali
ini beliau katakan nasbin yang tepat fi mahali jarin bimin. Jadi dia adalah isim zaman, tapi kemudian dijarkan secara ma'an dia taraf, tetapi i'rabnya sudah dijarkan oleh huruf jar mim. Dan pula kata ba'du, nanti i'rabnya seperti qablu. Ya, dia isim mabniun ala dhammi fi mahali jarin bimin. Dan mabninya ala dhammi karena mudhaf ilaihnya itu dihapus sambil menetapkan maknanya. Naam. Tayyib malfudhatun. Kasiran ma yakhtalitul amru baina hasbu bi taskin sin wa hasabu bi fathis sin. Ya, seringkali tercampur antara hasbu dengan hasabu. Ya, hasbu dengan menyukunkan sin, dengan hasabu dengan menfathahkan sin. Wa hasbu bi taskini sin maknaha kafa wa tu'ratu wafqan lima sabaqa syarhuhu. Kata hasbu yaitu dengan menyukunkan sin, maknanya adalah kafa atau yakfi, ya, cukup. Nanti di i'rab wafqan lima sabaqa syarhuhu, sebagaimana telah disinggung tadi sebelumnya. Ya, tergantung posisinya di dalam kalimat. Nah, nanti kalau ia dibuang mudhaf ilaihnya sambil menetapkan makna, maka nanti ia dimabnikan ala dhammi. Adapun mahalnya ya, tergantung mauqi'nya dalam jumlah. Amma hasabu bi fathis sin fa hiya mushtaqqatun minal fi'li hasaba. Maka hasab ya dengan memfathahkan sin, maka dia derivat dari fi'il hasaba yahsibu yang maknanya qaddara, qaddiru atau ada. Artinya mengira, menghitung. Nah, kata hasabu atau bisa ditanwin dengan hasabun, ini derivatnya dari fi'il hasaba. Ya, masdarnya. Dia bertahan dari fi'il hasaba. Nah, adapun contohnya seperti kata beliau, adzanal muadzinu li sholatil asri hasaba tauqitil mahalli di Madinatil Qahirati. Ya, sang muadzin mengumandangkan azan untuk salat asar hasabat tauqitil mahalli sesuai dengan waktu regional bagi kota Kairo. Ya, ay ala asasi ittihi wa hisabihi. Yaitu sesuai dengan dasar perhitungan waktu untuk kota Kairo. Nah, pada kasus ini maka takunu hasaba, ya, hasaba at-tauqiti, takunu hasaba mansubatan ala dzarfiyah. Nanti i'rabnya hasaba itu sebagai dzaraf. Ya, karena nanti dia disandarkan kepada isim zaman. Ya, di sini nanti hasaba pada kalimat ini dia statusnya sebagai kata keterangan waktu. Nah, itu catatan tentang hasbu ya, berkaitan dengan seringkali seorang salah baca. Ya, maka setelah ini kita terhindar dari salah baca. Kapan bacanya hasbu, kapan bacanya hasaba.
Karena dilihat dari makna. Nah, kita masuk pembahasan berikutnya pada bagian mudhaf. Nah, cukup penting. Qad yaktasibul mudhafu al-mudhakkaru minal mudhafi ilaihi al-mu'annats ta'nisa bi syarti ayakuna fil imkani. Nah, kata beliau mudhaf yang mudzakkar bisa mengambil hukum taknis dari mudhaf ilaih yang mu'annats. Bisyarti, tapi dengan syarat ayakuna fil imkani hasbul mudhafi wal ibqa'u 'alal mudhafi ilaihi maqamahu. Ya, dengan syarat memungkinkan menghapus mudhaf ilaih, kemudian ya, akan menghapus mudhafnya ya, dengan syarat mudhaf ilaih itu bisa dihapus, kemudian mudhaf ilaih menggantikan kedudukannya. Ya, maksudnya seperti dalam contoh. Beliau kasih contoh ada dua. Syibul jumlati hiya kullu ibaratin. Dan nukot, ya, titik-titik. Kata beliau, kata syibhu, kan isim mudzakkar. Tapi kenapa kok hiya di situ? Syibul jumlati hiya kullu ibaratin. Dan seterusnya. Karena iktasabat ta'nisa minal mudhafi ilaihi. Nah, dia mengambil taknis hukum mu'annas dari mudhaf ilaihnya. Ya, syibhu yang mudzakkar. Nah, tapi di sini dia mengambil taknis dari mudhaf ilaih al-jumlati yang mu'annas. Atau contoh kedua, quti'at ba'du asabi'ihi. Sebagian dari jari-jarinya itu teriris atau terpotong. Ya, kalimah ba'du yang mudhaf kepada asabi'ihi wa ismun mudzakkarun. Tapi kok quti'at, ya, ada tak tanis pada fiilnya. Nah, berarti kata ba'du di sini iktasabat ta'nisa minal mudhafi ilaihi. Dia mengambil hukum taknis dari mudhaf ilaihnya, yaitu asabihi. Nah, kenapa boleh? Ya, tadi ada syaratnya. Memungkinkan ketika mudhafnya dihapus, ya, memungkinkan bagi mudhaf ilaih ketika mudhafnya dihapus untuk digantikan. Nah, maksudnya di sini, misalnya pada contoh yang kedua ini yang lebih bagus, quti'at ba'du asabihi, kata ba'du kan mudzakkar. Tapi kenapa quti'at ada taknis? Ya, karena dia mengambil taknis dari asabi. Jari jemarinya dia isim jamak taksir. Maka hukumnya mu'annas. Ya, ba'du di sini dihukumi mu'annas karena mengambil taknis dari asabi. Kenapa bisa? Nah, saatnya kita buang kata ba'du, kemudian mudhaf ilaih ini menempatinya, kan bisa dia gantikan. Jadi quti'at asabi'uhu. Quti'at asabi'uhu. Ya, bisa menggantikan ba'du sebagai fa'ilnya. Ini maksud dari syarat bahwasanya mudhaf ilaih harus bisa menggantikan mudhaf sekiranya dihapus. Jadi ketika boleh kita katakan quti'at ba'du asabihi. Boleh kita katakan quti'a ba'du asabihi. Nah, tetapi bolehnya kita tambahkan ta'nis pada fiil quti'at itu karena seandainya kita buang mudhafnya yaitu ba'du, maka asabihi itu bisa menggantikannya.
Ya, maknanya tidak jauh beda. Ya, ya kutiat ba'du asabi'i dengan kutiat asabi'uhu. Ya, maknanya ya, tidak jauh berbeda, bisa menggantikan. Nah, ini syarat bolehnya mudhaf yang mudzakkar mengambil ta'nis dari mudhaf ilah yang mu'annas. Nah, Tayyib, kita lanjutkan. Kemudian yuhdafu tanwinu minal mudhafi al-munawwan. Tanwin dari mudhaf yang munsharif, yang bisa bertanwin, itu harus dihapus. Ya, syaratnya mudhaf, kalau dia bertanwin maka nanti dihapus tanwinnya. Misalnya al-maridu syaridun. Ya, pasien itu mengigau. Asalnya dia syaridun bertanwin. Ya, dia munsharif. Kemudian kalau misalnya diidhofahkan karena kita ingin kalimat pasien tersebut mengigau kondisinya, al-maridu syaridul bali, maka kata syaridu yang tadinya bertanwin, nah, karena dia kali ini mudhaf, maka harus dihapus. Khurifa tanwinu min syarid. Li'annahu diba ilal bal. Ini insyaallah sudah umum dipahami. Demikian pula kata beliau tuhdafun nunu minal mudhafi idza kana musannan au jam'a mudzakkarin saliman. Yang pula kalau misalnya dia adalah mudhaf itu berupa isim musanna atau isim jama' mudzakkar salim. Ya tidak bertanwin tetapi nanti ada penggantinya. Ya, ada nun yang menggantikan tanwin. Nah, ketika dia mudhaf juga nanti sama tuhdafu. Ya, dihapus nunnya. Misalnya dhahabtu ila wizaratayid dakhiliyati wal kharijiyati. Ya, aku pergi ke dua kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Wizaratai, asalnya wizarataini, asalnya wizaratani. Ya, wizaratai asluha wizarataini. Tapi kemudian dia mudhaf, maka nunnya dibuang. Contoh lain, hadara mudarrisu al-lughati. Ya, para pengajar bahasa-bahasa telah hadir. Ya, kata mudarrisu di situ asluha mudarrisuna. Kemudian wawunya bukan wawu dhamir tetapi wawu tanda i'rab. Ya, tanda rafa'nya jamak mudzakkar salim. Ya, laisat dhamiron. Ya, karena kemudian ya, asalnya mudarrisuna, tetapi ketika dia mudhaf, maka nunnya harus dihapus. Jadilah mudarrisu al-lughati. Dan wawunya di sini, kan dia adalah jamak mudzakkar salim, wawunya kan adalah tanda rafa, dia bukan dhamir, maka la tuktabu ba'daha alif. Ya, jangan ditambahkan alif setelah wawu. Karena dia bukan wawu dhamir, tapi dia wawu tanda rafa isim jamak mudzakkar salim. Ini sebenarnya kita telah ketahui kalau ada fiil ya bersambung dengan wawu dhamir, maka nanti tambahkan alif secara tulisan. Namanya alif fariqah ya untuk membedakan wawu itu wawu dhamir atau yang lainnya. Kalau dia wawu dhamir, maka tambahkan alif. Ya. Demikian kalau pada fiil mudhari tidak cuma madi saja, misalnya yaktubuna. Kalau di sini kan jelas, nanti dia wawunya dhamir, nunnya tanda rafa fiil mudhari. Nanti kalau umumnya dibuang, misalnya karena dia nasab ataupun jazam, nanti setelah wawu, karena wawunya di posisi paling akhir, misalnya lam yaktubu, ya nanti di atas wawu atau setelah wawu tambahkan alif. Ya, karena wawunya adalah wawu dhamir. Nah, ya selesai dari mudhaf, kita sambung kepada poin ketiga yaitu al-mudhafu ilaihi. Poin yang pertama kata beliau,
Al-mudhafu ilaihi yakunu imma isman dhahiran aw dhamiran. Mudhaf ilaih itu bisa berupa isim dhahir atau juga bisa berupa isim dhamir. Ya umumnya mudhaf ilaih adalah isim mufrad, maksudnya lafaz. Tapi nanti kadang-kadang mudhaf ilaih itu berupa jumlah. Tapi asalnya mufrad, lafaz mufrad. Ya baik itu dhahir ataupun dhamir. Dan nanti kalau ada mudhaf ilaih berupa jumlah, maka nanti jumlah tersebut menempati kedudukan seperti isim mufrad. Al-ba' idza kana al-mudhafu ilaihi isman dhahiran fa innahu yakunu 'adatan ma'rifatan wa yakunu da'iman majruran. Apabila mudhaf ilaih berupa isim dhahir, maka nanti biasanya dia berupa isim dhahir yang ma'rifah atau seringnya ya, biasanya atau seringnya. Tapi nanti ya tidak harus, boleh nanti berupa isim nakirah, ya tergantung hajatnya kalimat. Cuman adatan ya biasanya ma'rifah. Nanti memang ada beberapa kondisi nanti demikian, tapi tidak dijelaskan pada kitab ini. Jadi juz yang pertama belum ada. Wa yakunu da'iman majruran. Yang jelas, yang namanya mudhaf ilaih nanti dia senantiasa fi mahali jarin. Jadi kalau dia isim dhahir mu'rab, maka nanti dia majrur. Seperti misalnya aqamtu fi madinatil muhandisina. Ya, aku tinggal di kota khusus untuk para insinyur. Di kotanya para insinyur. Al-muhandisina mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Waqad yaqa'ul mudhafu ilaihi nakiratan. Ya, seperti telah disebutkan, tapi terkadang mudhaf ilaihi itu juga bisa berupa isim nakirah. Misalnya rosatis safinatu ala mina'i madinatin. Ya, perahu tersebut ya berlabuh di atau ya berlabuh di pelabuhan sebuah kota. Yang ala mina'i madinatin. Ya, di sini kata mina, pelabuhan atau dermaga. Ya, dermaga apa? Ya disandarkan kepada dermaga kota. Ya, jadinya mina'i madinatin. Tapi di sini ya mudhaf ilaihnya tidak ma'rifah. Ya, karena memang tidak harus, ini tergantung sesuai dengan umumnya, tergantung sesuai dengan hajatnya. Karena di sini maksudnya tidak spesifik kota yang mana, ya, maka mina'i madinatin di dermaga sebuah kota, nggak tahu kota yang mana. Yang jelas perahu tersebut berlabuh di sebuah dermaga kota. Contoh lainnya, lan tuqbala thalabatun ghairu mustawfatin. Permintaan atau tuntutan, request yang tidak memenuhi syarat, ghairu mustawfatin, lan tuqbala, tidak diterima. Ya, permintaan-permintaan yang tidak memenuhi syarat tidak diterima. Ya, ghairu mustawfatin. Wa idza urida ta'rifuhu fa inna adata ta'rifi al tadkhulu 'ala al-mudhafi ilaihi. Sedangkan kalau kita butuh agar dia itu maknanya ma'rifah, ya, spesifik,
maka perangkat ta'rif alif lam itu dimasukkan kepada mudhaf ilaih, bukan kepada mudhafnya. Nah, maka kita katakan rosatil safinatu ala mina'il madinati. Tolan dubbala tolabatu ghairul mustawfati. Ya, karena pada pembahasan sebelumnya, idhofah mahdhah itu ada faedah ta'rif. Jadi kalau kita mau mentakrif mudhafnya, maka cukuplah nanti mudhaf ilaih saja yang dimasukin oleh al, yang dimakrifahkan dengan al. Kalau mudhaf ilaihnya dhahir. Karena sudah ada faedah ta'rif pada idhofah. Ya, dengan catatan ini adalah idhofah yang mahdhah atau idhofah hakiki atau idhofah ma'nawiyah. Ya, sudah kita singgung pada pembahasan sebelumnya. Nah, beliau singgung ini kenapa? Wa hunaka khata'un syai'un bi idhofati al ila kalimati ghair. Karena kata beliau, terdapat kesalahan yang tersebar dengan menyematkan alif lam pada kata ghair. Idza kanat mudhafatan, ketika dia mudhaf. Ya, ketika ada mudhaf ilaihnya, tapi yang ditakrif dengan al itu malah kata ghairnya, bukan mudhaf ilaihnya. Maka ini adalah termasuk kesalahan. Nah, misalnya kata beliau, lantuk bala tolabatu al-ghairu mustawfatin. Ini keliru. Ini beliau sebutkan ternyata mungkin di tempat beliau ini ada kesalahan yang demikian. Ya, karena mereka itu dekat dengan lingkungan Arab semestinya, tetapi masih ada kesalahan. Yang menunjukkan bahwa umat ini memang jauh dengan umat sebelumnya, meskipun dari sisi bahasa Arab saja. Maka kesempatan kita belajar bahasa Arab itu termasuk kenikmatan yang patut kita syukuri. Meskipun kita jauh dari negeri-negeri Arab. Nah, dan nanti khusus untuk kata ghair ya, khusus untuk kata ghair, maka ini ada perincian lagi. Ya, karena dia adalah kata yang sangat samar ya, sangat umum. Ya, saking nanti umumnya, meskipun nanti mudhaf ilaihnya itu beralif lam, tetap nanti bisa dihukumi nakirah atau bisa dia jadi na'at untuk isim yang nakirah. Ya, karena ghair ini sangat umum. Nah, sesuai dengan kandungan maknanya. Nah, tapi beliau tidak merinci. Yang penting di sini ya kaidah-kaidah dasarnya baik tentang mudhaf ataupun tentang mudhaf ilaih. Atau ya kita lanjutkan kembali biar cepat selesai untuk isim majrur. Al-jim idza kana al-mudhafu ilaihi dhamiran fa innahu yakunu muttasilan bil mudhafi. Apabila mudhaf ilaih berupa isim yang dhamir, maka nanti wujudnya sebagai dhamir yang muttasil. Yang muttasil bersambung dengan mudhafnya. Dan karena dhamir itu mabni, maka wa yu'rafu fi mahalli jarin. Nanti di-i'rabnya mabni fi mahalli jarin. Misalnya akhadtu kitabaka. Aku ambil bukumu. Maka al-kaf setelah kata kitab dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Wa sayati syarhu dzalika 'inda dirasatil dhamairi fil fasl tali. Nanti pembahasan tentang dhamir dibahas pada bab isim-isim mabni ya, pada pasal setelah kita selesai dari isim mu'rab. Ya, semua dhamir jika nanti dia adalah mudhaf ilaih, maka nanti bentuknya bentuk dhamir muttasil. Naam. Tsumma
idza udifat ya'ul mutakallimi ila ismin akhiruhu alifun, apabila ada ya mutakallim, domir ya mutakallim, disandarkan kepadanya sebuah isim, yang isim tersebut berakhiran dengan alif. Jadi ada isim berakhiran alif, mudhaf kepada ya mutakallim maksudnya. Kutibat ya'an maftuhatan. Maka ya, domir ya mutakallim tadi ditulis maftuhah. Ya, seringkali kan kita baca ya domir itu mabni ala sukun. Misalnya buku saya kitabi, ayah saya abi, ummi. Nah, tetapi ketika yang mudhaf kepadanya adalah isim-isim yang berakhiran alif, entah asalnya memang berakhiran alif seperti isim maksur, ataukah dia sebenarnya bukan maksur tetapi karena dia mudhaf nanti jadinya harus berakhiran alif. Seperti misalnya isim musanna ketika rofa kan dia ani akhirannya, ada nunnya. Tetapi ketika dia mudhaf maka nunnya dibuang sehingga berakhiran alif. Ya, tanda rofaknya. Nah, ketika mereka ini mudhaf kepada dhamir ya mutakallim, maka ya mutakallimnya itu nanti mabni alal fathi. Misalnya kata siwa, kita mau mengatakan selain saya, maka siwa ya, bukan siwai, tapi siwa ya. Demikian pula, misalnya kita mau katakan kedua tangan saya. Nah, kan asalnya dari yadun, kalau dua, yadani, kedua tangan. Yadani, kedua tangan saya. Yadani mudhaf, dibuang nunnya. Jadi yada. Yada dengan ya mutakallim, maka nanti jadinya yada ya. Ya'an maftuhatan. Ya kutibat ya'an maftuhatan. Ya siwa ya yada ya. Amma idza kana akhirul ismi ya'an. Adapun apabila isim yang mudhaf tadi adalah isim yang berakhiran dengan ya. Kali ini bukan alif tetapi ya. Ada isim berakhiran ya, mudhaf kepada ya mutakallim. Entah aslinya memang berakhiran ya, seperti isim mankus misalnya, ataukah mungkin selain itu, tetapi karena kondisi mudhaf, maka nanti jadi berakhiran ya. Misalnya jamak mudzakkar salim, ketika mudhaf, dalam keadaan nasab ataupun jar. Fa'inna ya'al mutakallimi tudghamu biha. Maka nanti ya mutakallimnya diidghamkan dengan ya yang ada di akhir isim yang mudhaf kepadanya tadi. Ya, tudghamu biha waktu tabu ya'an maftuhatan musyaddadatan. Nanti setelah diidghamkan maka nanti dia menjadi bertasydid fathah. Dibaca fathah dan bertasydid. Seperti misalnya kata muhammin. Ketika isim mankus ini ketika ada al-nya kan akhiran ya-nya kan muncul. Ya, al-muhami jadinya. Dan nanti juga demikian pula ketika dia mudhaf muhammin maka nanti ya-nya juga muncul. Ya, dia muncul ya lazima ketika ada alif lam ataupun ketika dia itu mudhaf. Nah, atau nanti ada ketika dia nasab. Yang jelas berakhiran ya asalnya. Nah, ketika dia mudhaf kepada ya mutakallim, ya kan muhami. Nah, kemudian ketemu ya mutakallim, maka akhiran ya bertemu dengan ya, maka nanti diidghamkan. Kemudian terbaca musyaddadah maftuhah. Jadilah muhamiyah.
Demikian pula misalnya ketika jamak mudzakkar salim mudarisuna, ketika nasabkan atau jar dibaca mudarisina. Nasab atau jar dengan ya. Nah, kemudian dia mudhaf, maka nunnya dibuang. Sebagai mudhaf, nun jamak mudzakkar salim ya dibuang. Jadilah mudarisi. Mudarisi ketemu ya mutakallim, maka ya-nya diidghamkan. Jadilah dibaca ya'an musyaddadatan maftuhatan ya mudarisiyah. Nah, ya. Selesai kita dari mudhaf ilaih. Berarti selesai dari bab idhofah sekaligus di penghujung pembahasan isim majrur. Adapun majrur yang terakhir itu majrur karena tawabi. At-tabi'u lismil majrur, kata beliau, yakunu lismu aidan majruran idza kana tabi'an lismin majrurin. Isim juga bisa majrur, i'rabnya jar, apabila dia statusnya sebagai tabi bagi isim majrur lainnya. Nah, matbu'nya majrur, maka tabi'nya ikut majrur. Wa tawabi'u kama sabaqa syarhuha hiya an-na'tu, al-atfu, at-tawkid, al-badal. Dan tawabi' sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada 4. Ada yang namanya na'at, ada ataf, ada tawkid, serta ada badal. Untuk na'at misalnya, qadayna shayfa fi qaryatin ba'idatin anil madinati. Nah, kami menghabiskan musim panas di qaryatin ba'idatin, di sebuah negeri atau kampung ba'idatin yang jauh dari kota. Ya, ba'idatin kenapa majrur? Ya, li'annahu na'tun tabi'un lismin majrurin. Ya, karena man'utnya, yaitu kata qaryah, majrur dengan fi. Maka tabi'nya, na'atnya, ikut majrur. Untuk ataf misalnya, ujibtu bis-sahabati al-madrasiyyati wa majallatiha. Ya. Nah, saya dibuat kagum oleh atau dengan surat kabar sekolah serta majalahnya, ya, majalah sekolahnya. Majalatiha, majalati majrur. Kenapa majrur? Li'annahu ma'tufun ala ismin majrur. Ya, untuk ataf, majalah ini majrur karena dia ma'tuf. Ma'tuf terhadap isim majrur lainnya. Ya, ma'tuf alaihnya itu majrur, yaitu sahafati. Ya, untuk taukid misalnya takallamtu ma'al qaidi nafsihi. Dan saya berbincang-bincang dengan al-qaid, sang komandan. Ya, secara langsung dirinya itu sendiri. Ya, jadi tidak lewat perantara. Nah, benar-benar bicaranya dengan sang komandan, bukan ajudannya. Maka nafsihi ini taukidnya, dan dia majrur sebagai taukid karena muakkadnya itu majrur, yaitu al-qaidi. Ya. Al-qaidi majrur karena mudhaf ilaih. Maka taukidnya al-qaid juga majrur. Terakhir contohnya untuk badal. Marartu bi akhika adilin. Saya bertemu dengan saudara laki-lakimu, yaitu Adil. Namanya Adil. Adilin dibacanya. Ya, Adil ini badal bagi akhika. Orangnya yang sama. Saudara laki-lakimu itu namanya Adil. Nah, makanya dia majrur
Karena akhika, ya ada akhi majrur bilba. Namun dan minhunya majrur, maka badalnya ikut majrur. Nah, misalnya ini cukup jelas. Sudah pernah kita bahas pada pembahasan wa intahina minal majrur fil asma. Ya, tapi sebelum kita tuntaskan pembahasan isim mu'rab ini, kan marfu sudah, mansub sudah, dan majrur juga selesai. Tapi belum benar-benar tuntas. Ya, masih beliau singgung di sini, nanti setelahnya adalah al-mamnu' minas sarf. Ya, kita masuk pembahasan baru pada halaman berikutnya, al-mamnu' minas sarfi. Al-awwal, al-aslu fi kullin minal ismil mufradi wa jam'i taksir ayujara bil kasrah. Ya, pada asalnya isim-isim itu munsharif, atau isim mufrad dan isim jamak taksir dijarkan dengan kasroh, yang majurnya dengan tanda jar kasroh. Ini asalnya. Asalnya semua isim yang munsharif, ya baik dia itu mufrad ataupun jamak taksir, nanti jarnya itu dengan tanda jar kasroh. Kama anal aslah fi hadil asma'i ayal haqo akhiruha atanwin, atau ayal haqo akhiruha atanwinu. Ya, sebagaimana pada asalnya yang namanya isim munsharif, maka nanti di akhirnya itu dilekati dengan tanwin. Diakhiri dengan tanwin. Idza kanat mujarradatan min al wal idhofah. Ya, sepanjang dia terbebas dari al dan idhofah. Kalau dia tidak beralif lam, dan kalau dia tidak dalam keadaan mudhaf, maka nanti isim-isim munsharif itu dia bertanwin. Jadi asalnya isim itu munsharif, yaitu dia menerima tanwin sepanjang tidak beralif lam dan dia tidak mudhaf, serta nanti kalau jar isim-isim tersebut tanda jarnya itu dengan kasrah. Kemudian apa itu tanwin? Beliau ulang kembali. Wa tanwinu nunun sakinatun yuntaqu biha fi akhiril ismil mu'rabil mujarradi min al wal idhafah. Dan tanwin adalah nun sukun yang dibaca di akhir isim mu'rab. Isim mu'rab yang tidak beralif lam atau dia tidak dalam keadaan mudhaf. Itulah tanwin yang dibaca di akhir isim. Wahya la tuktabu, ya dia dibaca tetapi tidak ditulis. Nah, nunnya, nun sukun dibaca tapi tidak ditulis. Yaitu pada isim mu'rab yang munsharif, yaitu selama tidak beralif lam dan tidak mudhaf. Wa innama tursamu dhammataini fi halati rafa. Nah, dia dibaca tapi tidak ditulis dengan nun. Tetapi tursamu dhammataini, ya dilambangkan dengan dhammatain. Ketika dia rafa, wa fathataini ma idhofati alifin fi halatin nasab. Atau dilambangkan dengan fathatain plus tambahan alif pada kondisi nasab. Wa kasrataini fi halatil jar. Atau dilambangkan dengan kasratain, ya kalau i'rabnya jar. Ya tadi garis bawahnya nun sukun yang dibaca di akhir isim mu'rab yang munsharif sepanjang dia tidak beralif lam dan bukan dalam keadaan mudhaf. Nah, dia dibaca nunnya tetapi tidak ditulis, melainkan dilambangkan dengan dhammatain, fathatain atau kasratain. Catatan, yang fathatan ini ma'a idhofati alifin. Ada tambahan alif, ya, fathatain dan alif ketika dia nasab. Tapi catatan ini ada catatan lagi.
Ma'a mulahadati adami idhofati alifin fi halatin nasbi idza kana lismu akhiruhu hamzatan. Mislu mubtada au ibtida. Ya, dengan catatan tadi ketika dia nasab kan dilambangkan dengan fathatain plus alif. Tapi hal ini perlu diperhatikan, tidak perlu ditambahkan alif. Ya, fathatain tanpa alif dalam keadaan nasab, yaitu ketika isimnya adalah isim yang berakhiran dengan hamzah. Seperti mubtada atau ibtida. Nanti ketika nasab kan dilambangkan dengan fathatain, mubtadaan atau ibtidaan. Nah, tadi dikatakan fathatain ma'a alif. Nah, tapi kalau isimnya berakhiran dengan hamzah, maka ketika nasab fathatain tanpa alif, ya mubtadaan ibtidaan biduni alif. Au ta'nisi al-marfutata mislah fathatun. Atau misalnya kalau dia adalah isim yang berakhiran tak marfutoh, maka juga sama ketika nasab dilambangkan dengan fathatain tanpa alif. Nah, jadi tadi tanwin dilambangkan dengan domatain, fathatain atau kasratain. Domatain ketika rofa, fathatain ketika nasab, kasratain ketika jar. Nah, untuk nasab ini maka ada kekhususan. Ya, asalnya nanti tidak cuma fathatain tetapi fathatain dengan alif. Ya. Isim munsharif yang mufrad ataupun jamak taksir, nanti ketika dia nasab itu tanwinnya dilambangkan dengan fathatain, dan jangan lupa ketika nasab ini setelah fathatain tambahkan alif. Kecuali kalau isim tersebut adalah isim yang berakhiran dengan hamzah atau berakhiran dengan tak marbutoh. Maka ketika nasab fathatain saja tanpa alif. Nah, itu maksudnya. Ya, tamam. Nah, untuk isim yang berakhiran dengan hamzah, ini ada catatan lagi. Amma idza kana lismu akhiru hamzatun. Atau na'am, amma idza kana al-ismu akhiru hamzatun yasbiquha harfun sakinun. Adapun apabila isim itu berakhiran dengan hamzah, akhirannya itu hamzah, kemudian sebelum hamzah tersebut adalah huruf yang sukun. Ada isim berakhiran hamzah, tapi sebelum yang terakhir itu hurufnya, harokatnya sukun. Fayudafu alifun fi halatin nasab. Maka tetap ditambahkan alif ketika nasab. Ya, artinya fathatain dengan nasab. Seperti misalnya kata juz'un dan bad'un. Ketika nasab kan juz'an atau bad'an. Nah, ditulis alif atau tidak setelah itu? Nah, asalnya tadi ketika nasab isim bertanwin itu nanti fathatain tambahkan alif. Kecuali kalau isimnya berakhiran hamzah atau berakhiran tak marbutoh. Maka fathatain saja tanpa alif. Nah, tapi untuk yang berakhiran hamzah tadi, kalau dia sebelum hamzahnya adalah huruf sukun, maka nanti secara tulisan tetap tambahkan alif. Ya, juz'an, nanti fathatain dan alif. Nah, contoh-contohnya sebagaimana disebut oleh mu'alif, misal ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Ya, domatan ketika rafa rajulun, fa'il, rajulan, maf'ulun bihi, fathatain ma'a alif. Kemudian bi rajulin, majrur, kasratain, tanpa alif. Ya, mungkin kita fokusan saja pada yang nasab saja. Ya, ini asalnya fathatain dengan alif, rajulan. Tapi kalau dia berakhiran tak marbutoh atau berakhiran hamzah, ja'at fatatun, ra'aitu fatatan, marartu bi fatatin. Ya, fatatan ya, nasab dengan
fathatain. Nah, dan di sini tulisannya tanpa alif karena dia berakhiran tak marbutoh. Dan juga sama ketika mubtada'un, mubtada'an, mubtada'in, ibtida'un, ibtida'an, ibtida'in, maka ketika menasab seperti fathatan ini, ya, yang berakhiran hamzah atau berakhiran tak marbutoh, maka ketika nasab fathatain tanpa alif. Tapi kalau berakhiran hamzah sebelumnya sukun seperti juz'un, juz'an, ya, nanti ketika kita menulis qara'tu juz'an, maka nanti fathatain disertai dengan alif. Nah, itu maksud beliau. Nah, tapi kalau berkaitan dengan nahwu ininya, isim mufrad atau isim jamak taksir yang termasuk isim yang munsharif, dia asalnya nanti bertanwin sepanjang tidak beralif lam dan tidak mudhaf, serta nanti majrur dengan tanda asli kasrah. Dan kata beliau berikutnya, asani khilafan lil qa'idati sabiqah hunaka asma'un mufradatun aw jam'u taksirin la yalhaqu akhiraha atanwinu wa tujarru bil fathah niyabatan anil kasrah. Ya, berbeda dengan kaidah tadi sebelumnya bahwasanya isim mufrad atau jamak taksir asalnya kan munsharif, bertanwin serta menerima kasrah. Nah, terdapat pula nanti isim-isim, sebagian isim-isim baik yang mufrad ataukah jamak taksir, tetapi dia di akhirnya tidak bersambung dengan tanwin, serta dijarkan tidak dengan kasrah tetapi dengan fathah. Ya, fathah ini niyabatan anil kasrah, menggantikan tanda asli kasrah. Ya, jarnya dengan fathah. Ya, idza kanat mujarradatan min al wal idhofah. Padahal dia ketika itu tidak beralif lam dan tidak mudhaf, tetap tidak bertanwin. Wa tusamma hadil asma'u bil mamnu'i minas sarf. Dan isim-isim ini, yaitu yang ketika dia tidak beralif lam dan dia tidak mudhaf, tetap tidak menerima tanwin, dan nanti tanda jar yang dengan fathah, dinamakan dengan al-mamnu' minas sarf. Atau nama lainnya, isim ghairu munsharif atau al-asma'ul lati la tansharif. Ya, intinya, terdapat isim-isim yang keluar dari kaidah asal. Asalnya ketika tidak beralif lam dan tidak mudhaf, kan bertanwin, serta majrur dengan kasrah. Tapi ada sebagian dari isim mufrad atau jamak taksir yang meskipun dalam keadaan tidak mudhaf dan juga tidak beralif lam, tetap tidak menerima tanwin. Serta nanti ketika majrur, ketika tidak mudhaf dan tidak beralif lam itu, dia majrurnya dengan tanda cabang, dengan tanda fathah, menggantikan tanda asli kasrah. Nah, isim-isim ini namanya al-mamnu' minas sarf atau ghairu munsharif. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Asalnya isim itu bertanwin, majrur dengan kasrah, ya, mufrad atau jamak taksir. Tapi nanti ada isim mufrad atau jamak taksir yang majrur dengan fathah dan tidak menerima tanwin meskipun tidak mudhaf dan tidak beralif lam. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Nafa'ana wa iyyakum bima qad fa'alna hadza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau alam pesawat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.